Pak Nikodemus. Halo Bapak-bapak. Saya pernah lihat Anda ngobrol serius dengan Yesus yang ditangkap kemarin. Info terbaru, dia dinyatakan bersalah dan akan dieksekusi mati dengan penyalipan. Benar, saya sempat ngobrol dengan dia sebagai sesama guru teologi. Saya nggak tahu dia dari sekolah teologi mana, tapi saya kira teologinya unik dan agak lain. Sebab dalam berteologi, dia nggak cuma berkata-kata, tapi ada fakta mujizat di tangannya. Hebatnya lagi, mujizatnya nggak pakai ritus macam-macam, kayak dukun yang harus berpuasa dulu atau mandi tengah malam. Hanya dengan berucap, langsung sembuh, cer. Benar, saya juga sempat mendengar beberapa ajarannya yang intinya mengajarkan sebuah jalan selamat yang simple dan nggak ribet seperti protokoler hukum Taurat kita yang ribet ritus-ritusnya. Namun kalau saya perhatikan, nggak semuanya dia beberkan secara detail. Masih ada yang dia rahasiakan, karenanya dia suka pakai bahasa metafora atau ilustrasi seperti para nabi tempo dulu. Nah, itu dia. Sampai hari ini saya penasaran dengan ucapannya yang masih menjadi teka-teki itu. Ucapan yang mana? Dia bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, kalimatnya sih enak didengar, tapi sulit ya dimengerti. Itu loh ucapannya tentang dilahirkan kembali. Saya sempat minta penjelasan lanjutan. Dia cuma berkata, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang saya tahu, kita ini kan lahir dari darah dan daging orang tua. Jika darah dan daging itu simbol hidup manusia, maka saat kita mati, selesailah sudah urusan darah dan daging selain tersisa batu nisan atau sekotak abu kremasi. Tapi kalau lahir dari air dan roh, saya nggak ngerti apa makna kedua simbol itu. Saya sih pernah mendengar makna air sebagai baptisan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang terkenal dengan beritanya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saat itu Yohanes mengajak orang-orang untuk mengaku dosa dan bertobat supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Upacara penyuciannya, mereka dimandikan dengan air yang disebut baptisan itu. Kalau cuma dimandikan sih gampang, tapi apa dulu meterainya untuk dilahirkan kembali? Apa Pak? Meterai, benar-benar, meterai. Meterai, itulah kata yang saya cari selama ini, meterai. Kata meterai inilah jawaban teka-teki ucapan Yesus soal dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Meterai, baptisan, dan dilahirkan kembali? Jadi, rupanya baptisan yang sempurna ada pada meterai Yesus sebagai anak Allah, sebab roh Allah ada padanya. Oke kalau begitu. Tapi sekarang dengan divonis hukuman mati, apakah benar dia itu anak Allah? Ntar, saya mendadak ingat akan nubuatan Yesus. Sepertinya saya sudah mulai membuka teka-teki ini, bahwa makna dilahirkan kembali adalah kebangkitan. Jika benar-benar Yesus bangkit dari mati, maka itulah meterai kehidupan yang membawa manusia ke dalam kerajaan Allah. Artinya dengan baptisan meterai Yesus, orang itu dilahirkan kembali dengan KTP baru sebagai warga kerajaan Allah. Benar, seperti itulah yang dilakukan Yesus. Dia harus mati supaya sah kebangkitannya.
Kayaknya jawaban Pak Niko ini nyambung dengan ucapan Yesus bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, kebangkitan, dan hidup. Wah, ngeri juga membayangkan plot cerita Yesus ini. Sementara tadi aku dengar Dia itu sudah diarak-arak ke Golgota. Ayolah kita ke sana, melihat meterai kerajaan Allah itu.